Semoga apa yang kita sajikan untuk masyarakat Indonesia ini mampu berpikir secara positif demi bangsa Indonesia yang kita cintai. Oke. Sesungguhnya konon katanya di dalam sebuah keluarga di dalam PDI Perjuangan itu, sesungguhnya itu sebuah keluarga itu kalau sudah masuk PDI Harus semua PDI. Semua PDI. Tetapi ini kan sulit sekali ya, seorang milenial seperti Kaisang ini memang zaman sekarang tuh anak-anak muda tuh sulit diatur. Ya. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita kembali bersama Mr. Puisi untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai satu hal tentang yang menghebohkan juga dunia politik, yaitu sosok Kaisang, pengharap putra bungsu Presiden Jokowi yang bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, Mr. Puisi, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dengan isu-isu politik yang hangat hari ini. Selamat pagi para pemirsa channel Mr. Puisi Live. Semoga apa yang kita sajikan untuk masyarakat Indonesia ini mampu berpikir secara positif demi bangsa Indonesia yang kita cintai. Oke. Tetapi di dalam percaturan politik itu ada hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Kiranya perlu kita bahas. Kenapa sih Presiden namanya Kaisang Pangarep ini sampai bisa memilih PSI sebagai partai politik yang akan mereka akan jalankan setiap hari. Karena masalahnya begini, sesungguhnya konon katanya di dalam sebuah keluarga di dalam PDI Perjuangan itu, sesungguhnya itu sebuah keluarga itu kalau sudah masuk PDI Harus semua PDI. Tetapi ini kan sulit sekali ya, seorang milenial seperti Kaisang ini memang zaman sekarang tuh anak-anak muda tuh sulit diatur. Ya. Tetapi kan itu hanya masalah-masalah yang hanya tidak tersurat kesepakatan itu. Ya, sehingga kesepakatan itu mungkin bisa tidak memungkinkan untuk Kaisang masuk di PDI Perjuangan. Oke. Tapi kita lihat sendiri kan memang sangat sulit ya, sebagai seorang Pak Jokowi itu untuk melakukan hal ini, karena kita lihat bahwa keluarga Pak Jokowi sampai Pak Jokowi sendiri pun dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya salah satu anak nyeleneh yang mau ikut ke partai lain, mungkin hanya meminta restu aja ke bapaknya. Tapi kalau untuk melarang itu mungkin belum tentu juga mau dilarang. Iya, itu menjadi menarik. Nanti kita bahas lebih detail Mr. Puisi. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel kami. Kita sambung obrolan kita Mr. Puisi. Ini judul kita cukup menarik hari ini. Nah, ini kan kemarin berkaitan dengan video yang diunggah oleh PSI ya. Heboh sosok Mawar, benarkah Kaisang bakal jadi ketum PSI menggantikan Giring? Nah, ini spekulasi yang terus berkembang ya. Artinya setelah Kaisang masuk ke PSI, pertanyaannya apakah Kaisang ini akan disiapkan menjadi ketua umum PSI? Karena kan Giring sebelumnya sempat dalam video viral juga mengatakan saatnya mengembalikan mandat ketua umum PSI ke pemilik partai aslinya, atau mungkin ke anak-anak muda maksudnya, atau waktu itu ada spekulasi ke Grace Natali, tapi kan sekarang spekulasinya adalah Kaisang gitu. Kaisang ini berpeluang menjadi ketua umum PSI, apalagi putra seorang presiden. Bagaimana menurut Mr. Puisi? Menurut saya memang peluangnya Mas Kaisang ini di PSI itu cukup besar. Ya. Kita lihat tanda-tandanya sebetulnya sudah cukup lama, tanda-tandanya Kaisang itu akan masuk di PSI dengan adanya billboard di Depok Wali Kota Depok yang dipasang oleh PSI juga. Di mana kemungkinan PSI juga memasangnya, di mana digadang-gadang katanya Kaisang ini akan jadikan wali kota nantinya. Tentunya PSI berani masang
tentunya sudah ada bisik-bisik dari Kaisang itu sendiri. Ya. Kalau enggak kan rasanya kan nggak enak memasang putra presiden yang belum dapat izin. Walaupun kita lihat bahwa sesungguhnya itu pantas juga Kaisang ini masuk ke PSI karena apa? PSI itu betul-betul tegak lurus dengan Jokowi. Pak Jokowi. Bahkan sampai mengusung spirit Jokowisme ya sebagai sebuah idealisme PSI begitu. Ya tapi memang akan banyak dukungan apabila Kaisang itu akan menjadi ketua PSI yang untuk di masa yang akan datang. Karena apa? Policy daripada PSI ini udah jelas-jelas policy sangat baik untuk pemerintah ke depan. Udah jelas misalnya dia anti korupsi. Ya. Anti intoleransi, anti korupsi, anti politik identitas juga lah. Anti politik identitas. Karena apa? Coba kita lihat, mereka juga nyatakan bahwa apabila ada kader PSI yang korupsi langsung dipecat. Nah, itu merupakan poin-poin yang akan menguntungkan PSI itu sendiri. Di samping itu adalah Kaisang ini adalah merupakan partai anak-anak muda. Kiranya kita mencari kader-kader muda yang cukup bersih, di mana dibutuhkan negara Indonesia dengan anak-anak muda yang brilian, pintar, anti korupsi, sehingga negara kita itu sampai Indonesia Emas tahun 2045, seperti yang dicadangkan oleh program Bapak Prabowo, Pak Jokowi dan Bapak Prabowo itu sendiri. Gitu. Oke, nah dengan masuknya Kaisang menurut Mr. Puisi, apakah ini ya ada yang beranggapan juga tadi ketika kan Pak Jokowi juga statementnya katanya Mas Kaisang sudah memohon doa restu. Nah, beliau pun tidak bisa melarang pilihan politiknya Kaisang. Apakah ini juga ada yang mengaitkan bahwa ini juga bentuk juga dukungan ya langsung Jokowi kepada PSI, bahkan yang lebih tegas adalah bentuk dukungan Jokowi atau endorse Jokowi kepada Prabowo karena PSI dekat dengan Prabowo. Gitu. Nah kita lihat nanti kalau memang PSI itu betul-betul bergabung dengan Gerindra, artinya bahwa endorsement Pak Jokowi itu akan paling tidak seimbang dengan endorsement ke Ganjar. Artinya Pak Jokowi ini ya kedua-duanya adalah siapapun jadi presiden, Pak Jokowi juga akan artinya cukup di kemudian hari cukup masih mempunyai potensi untuk bisa membina, misalnya setelah tidak menjadi presiden, membina PDI Perjuangan maupun membina PSI itu sendiri. Nah, tapi saya yakin dengan nanti Gibran ini kemungkinan ya sebelum 2024 dia akan ditunjuk sebagai ketua PSI. Kaisang maksudnya. Ya? Kaisang akan ditunjuk sebagai ketua PSI, sehingga dalam Pilpres 2024 itu PSI akan masuk di parlemen. Nah, tadi menarik dengan konteks itu, seberapa besar misalnya efek Kaisang atau kalau kita kaitkan dengan Jokowi begitu sebagai presiden, sebagai ayahanda beliau, apakah ini akan membawa dampak elektoral yang begitu besar kepada PSI? Satu, memang positioning Kaisang anak muda, tapi kan positioning Kaisang adalah putra presiden gitu. Apakah ini bisa memberi efek elektoral? Karena kalau berbagai lembaga survei kan elektabilitas PSI saat ini masih fluktuatif lah, ada yang di bawah 4%, bahkan memang ada yang memotret di atas 4%, tapi kan mayoritas juga memotret di bawah 4%, gitu. Di bawah ambang batas parlemen. Saya yakin Kaisang itu akan menambah elektoral daripada PSI itu sendiri karena mereka anak muda. Kita tahu bahwa pemilih anak muda jauh lebih besar. Ya, milenial dan Gen Z hampir 60%, 58% lah. Itu yang menyebabkan kemungkinan sekali ini peluang besar untuk PSI untuk masuk di parlemen. Kalau ini dia masuk di parlemen, PSI akan menjadi partai menengah lah minimal. Partai menengah minimal. Kemudian mungkin nanti kalau seandainya ini ya PSI bergabung dengan Pak Prabowo, berarti semakin besarlah partai-partai politik yang bergabung di Pak Prabowo, mempunyai bargaining power apabila Gerindra ini akan digabungkan dengan PDI Perjuangan, sehingga di situ akan ada kompromi yang sangat khusus, sehingga siapa sih yang paling pantas dijadikan presiden dan siapa yang paling pantas menjadi capresnya. Ini sampai hari ini pun
ini sebetulnya bukan drama politik di rekayasa. Ya. Memang ini adalah pertarungan kedua partai Gerindra dengan PDI ini untuk mendapatkan efek ekor jas untuk selanjutnya. Nah itu yang menjadi perhatian kita, sehingga momentum ini yang sangat sulit kita tebak karena sama-sama gengsi. Ya tentunya nanti harus dipertimbangkan atau dianalisa secara analisa yang tepat. Nah tentunya kalau memang partai-partai berjiwa besar itu harus menghilangkan egoisme masing-masing. Oke. Nah, gitu loh. terakhir Mr. Puisi, dengan posisi Kaisang masuk ke PSI, oke, selain berpotensi menjadi ketum, bagaimana kalau kita tadi bicara potensi Kaisang menjadi calon kepala daerah, atau misalnya yang sudah ramai adalah wali kota Depok di Pilkada Serentak 2024. Karena kalau kita membayangkan Kaisang ke legislatif dengan sekarang DCS sudah berproses, mungkin pilihannya ya mungkin bukan ke legislatif, bukan ke DPR RI, tapi mungkin yang dibidik adalah kepala daerah gitu, wali kota Depok misalnya yang memang lebih rasional. Bagaimana menurut Mr. Puisi? Menurut analisa kita, kemarin gimmick-gimmick yang Kaisang menjadi wali kota itu merupakan gimmick politik yang tidak kemungkinan kecil sekali untuk menjadi wali kota Depok. Tentunya yang sangat sekarang yang diharapkan oleh Kaisang itu sendiri adalah bagaimana belajar politik dulu sebagai kader PSI sampai setahun ini belajar bagaimana politikan bangsa kita. Mungkin perlu ada sekolah, mereka ikuti sekolah-sekolah politik yang ada saat ini banyak sekali ya, sekolah-sekolah di setiap partai itu pasti. Itu yang harus dilakukan dulu Kaisang, sehingga ini dia akan menjadi kader dari PSI untuk mencapai ke ketua umum daripada PSI itu sendiri. Nah setelah itu mungkin baru akan ada langkah-langkah selanjutnya kemana Kaisang akan berlabuh. Oke, jadi kita tunggu Kaisang seperti apa langkah politiknya ke depan, apakah benar menjadi ketua umum PSI dan apakah juga akan maju sebagai calon kepala daerah. Terima kasih Mr. Puisi sudah berbincang-bincang dengan kita. Sebelum ditutup, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.